Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, selamat datang di channel YouTube saya. Dalam channel saya dan video saya yang pertama ini, saya akan membahas tentang tajwid dan hukum-hukum tajwid. Saya akan belajar dasar, yaitu tentang tajwid. Jadi nanti pembelajaran saya selama awal-awal ini akan saya bagi beberapa part nanti, yaitu tentang pembelajaran ilmu tajwid. Namun sebelum kita belajar lebih detail tentang ilmu tajwid, ada beberapa hal yang memang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu tentang tajwid itu sendiri. Nah, jadi ilmu tajwid itu kalau kita pahami dulu, kita harus tahu dulu secara bahasanya atau secara istilahnya. Jadi atau definisi atau pengertiannya. Jadi tajwid itu sendiri dari segi bahasa, makna tajwid itu adalah melakukan sesuatu yang baik dan serius. Artinya tidak boleh kita asal-asalan dalam melakukan sesuatu. Itu dikaji dari segi bahasa. Kemudian dari secara istilah, jadi tajwid itu adalah sebuah kaidah dan tata cara seseorang untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi maksud dari ilmu tajwid itu sendiri adalah agar kita mengetahui kaidah dan tata cara kita dalam membaca Al-Quran itu, sehingga bacaan kita menjadi baik dan benar dan sesuai dengan lagam dan tata bahasa Arab. Kemudian adapun hukum dalam tajwid itu sendiri ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid yang baik dan benar itu hukumnya menjadi fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan tajwid dengan baik itu, jadi membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid, maka hukum kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu menjadi fardu ain. Kemudian sedangkan belajar ilmu tajwid itu sendiri dihukumi sebagai fardu kifayah. Artinya kita tidak diwajibkan secara individu untuk belajar ilmu tajwid. Namun kembali lagi bahwasanya ketika kita akan membaca Al-Quran dengan tajwid, maka kita hukumnya menjadi fardu ain. Walaupun belajar ilmu tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah, tapi sebaliknya ketika kita membaca Al-Quran hukumnya menjadi fardu ain. Artinya dalam hal ini maka akan lebih baik lagi jika kita belajar ilmu tajwid. Nah, di konten ini nanti saya akan memberikan pembelajaran tentang ilmu tajwid secara ringkas, mulai dari dasar yang belum terlalu dipahami, dari dasar sekali akan saya menjadi tahap demi tahap, sehingga untuk lebih mudah dan asik dipelajari. Untuk itu kita belajar di sini, di channel ini, agar lebih mudah belajar. Kita lanjutkan. Jadi materi kita sekarang ini adalah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang ilmu tajwid, untuk mengenal tentang pembagian pada hukum-hukum tajwid itu, jadi 3 hal ini dulu yang harus penting kita pahami, bila perlu kita hafalkan. Jadi ini akan lebih mudah nanti kalau kita belum paham 3 kategori ini. Jadi ini akan susah bagi kita untuk belajar lebih memahami lagi ke depannya, karena prosesnya panjang dan banyak runtutan dalam tajwid itu sendiri. Jadi 3 hal yang wajib dipahami dulu bagi kita yang ingin belajar tajwid. Sebelum kita belajar tajwid itu adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah kita harus paham dan tahu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang asli, artinya dia belum memiliki tambahan harokat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengenal harokat itu bagaimana, apa saja, ada berapa jumlah atau bentuk harokat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tanda wakof. Nanti juga akan kita berikan sedikit saja tentang tanda wakof. Akan ada pembahasan lebih mendalam tentang tanda wakof ini sendiri nanti di bagian ilmu tajwid juga. Tetapi yang akan kita fokuskan pada bagian pertama ini adalah tentang hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita belajar ilmu tajwid lebih mendalam, yaitu yang pertama adalah huruf hijaiyah, harokat, dan tanda wakof.